Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Poco X3 dengan kondisi sudah saya bongkar dan sudah saya siapkan untuk LCD-nya. Untuk LCD-nya merek Willstrong ya teman-teman, bukan Willstrong. Willstrong sama Willstrong itu besar kemungkinan berbeda. Tapi sebelum kita membedakan mereknya, kita bedakan dulu atau kita cek dulu di bagian kualitas LCD-nya. Oke, untuk LCD-nya ini kita cek ada tulisan LCD TS Poco X3 atau Note 9 Pro dengan tertulis juga InCell ya teman-teman, dengan kualitas InCell. Kalau merek itu nomor 2 kalau menurut saya, yang penting kualitasnya menggunakan kualitas apa. Untuk di bagian ini kita cek dulu di bagian kondisi fisik dari bentuk LCD-nya dan kita bedakan LCD yang original sama LCD yang merek InCell ini atau merek Willstrong dengan kualitas InCell. Untuk diameter LCD besar kemungkinan hampir mirip 99 sama originalnya. Namun ada perbedaan di bagian fleksibel serta komponennya. Perhatikan bentuk dari fleksibel lampu LCD-nya. Yang saya tunjuk itu adalah fleksibel lampu LCD dan ada bentuk komponen atau bentuk dari fleksibelnya itu berbeda teman-teman. Oke, setelah kita membedakan dari bentuk LCD-nya, karena untuk LCD yang kita gunakan itu adalah merek InCell, otomatis bisa dikatakan LCD yang KW ya teman-teman, bukan LCD yang original 100%. Oke, kenapa saya mengganti LCD handphone Poco X3 ini? Karena LCD-nya itu habis jatuh, pecah, dan juga ada fleksibel yang robek. Otomatis apabila kita memperbaiki LCD yang fleksibelnya robek namun LCD-nya kaca dalamnya itu retak, percuma saja kita sambung untuk teknik jumper LCD-nya teman-teman. Oke, sekarang kita fokus untuk pengetesan LCD yang baru ini dengan merek Willstrong. Oke, kita cek untuk kontrasnya bisa berfungsi dengan normal dan touchscreen-nya pun kita coba untuk sekeliling layar bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, jadi untuk LCD ini biasanya ada beberapa jenis ya teman-teman. Meskipun sama-sama menggunakan merek Willstrong atau Willstrong, itu biasanya kualitasnya berbeda-beda. Jadi kita harus pintar-pintar memilih kualitas LCD teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kita membeli ataupun sebelum kita proses pemasangan, kita cek dulu kualitasnya dan kita cek untuk kondisi bentuk dari LCD-nya. Oke, setelah kita tes alhamdulillah bisa berjalan dengan normal atau berfungsi dengan normal, namun ada bagian frame yang sedikit rusak seperti ini, terlepas dari tulangan tengah, dan juga ada beberapa bagian frame yang bengkok ya teman-teman. Sebelum kita memperbaiki untuk di bagian frame yang lepas atau ada beberapa yang bengkok, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lemnya. Dan setelah bersihkan kita coba untuk pengeliman ulang atau di bagian pemasangan frame yang terlepas dari tulangan tengah. Oke, kita bisa menggunakan lem warna hitam yaitu untuk pemasangan atau perbaikan frame paling atas yang tidak nempel atau sudah terlepas dari tulangan tengahnya. Kita gunakan lem secukupnya saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak, apalagi usahakan jangan menggunakan lem Korea atau lem Alteco. Jadi kita bisa menggunakan lem warna hitam secukupnya saja. Dan perhatikan di bagian frame yang tengah atau dekat tombol power itu bengkok ya teman-teman atau melengkung. Jadi usahakan kalau frame yang bentuknya melengkung atau kondisinya itu melengkung, usahakan jangan dipaksa untuk proses pemasangan LCD. Jadi kita luruskan dulu agar benar-benar presisi atau lurus di bagian framenya. Sedangkan untuk di bagian tombol volume ini ada kerusakan juga, yaitu tombol luar volume itu patah teman-teman.
dan sulit ditekan. Jadi untuk pelanggan saya ini dimintai untuk perbaikan tombol volume juga, karena untuk di bagian tombol volume sulit ditekan dan juga ada bagian tombol luar yang patah. Oke, kita bersihkan dulu dan kita lalu sambung bagian tombol luar yang patah teman-teman. Jadi apabila kita menggunakan atau mempunyai spare part yang baru, kita bisa menggunakan yang baru. Apabila si pelanggan dimintai untuk cepat perbaikan handphonenya, ya terpaksa kita harus memperbaikinya tanpa harus kita menggantinya. Karena jika stok tidak ada, ya terpaksa harus kita memperbaikinya dulu teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian belakang frame, dan sudah bersih untuk di bagian framenya, serta sudah kita perbaiki frame yang melengkung dan juga frame yang terkelupas atau lepas dari tulangan tengahnya. Di bagian ini kita akan cek dulu stiker warna biru ini. Setelah kita lepas itu ada bagian yang ada gelembung di bagian stiker hitam yang di belakang LCD. Jadi usahakan sebelum kita proses pemasangan, alangkah baiknya dicek secara detail teman-teman. Yang tujuannya seperti itu, apabila ada gelembung otomatis nanti proses pemasangan LCD-nya pun tidak bisa rapat dan tidak bisa presisi. Oke, saya gunakan untuk solasi ini tujuannya untuk melindungi dan juga sekaligus memperkuat fleksibel LCD-nya. Apalagi di bagian tengah atau di bagian atas fleksibel itu terdapat kristal LCD, harus ekstra hati-hati untuk menekan atau proses pemasangan. Oke, setelah kita presisikan fleksibelnya, usahakan kasih jarak renggang antara jarak fleksibel sama kaca touchscreen di bagian bawah. Yang tujuannya agar tidak mudah terjepit oleh frame di bagian fleksibelnya, yang bisa menyebabkan LCD tidak tampil atau tidak keluar gambar, dan bisa menyebabkan fleksibel putus, robek, ataupun hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita akan berusaha untuk proses penggantian LCD dengan hasil yang maksimal. Sedangkan untuk bagian pelindung kamera depan, kita bisa melepas dari LCD bawaan orinya, kita pasang ke posisi kamera depan untuk melindungi cahaya yang bocor, bisa menyebabkan hasil kamera depan itu kotor atau buram teman-teman. Kita bisa menggunakan lem secara bebas. Kalau kalian bisa menggunakan atau terbiasa menggunakan lem dengan cara pemasangan lem di bagian frame, ya silahkan. Kalau saya sering pemakaian lem di bagian kaca touchscreen dengan cara kita gunakan lem secukupnya saja, dan kita presisikan dulu sebelum kita merekatkan gelang karet sebagai perekat untuk merapatkan LCD agar terpasang lebih presisi teman-teman. Kita bisa menggunakan untuk gelang karet secukupnya saja, tidak usah terlalu kencang atau tidak terlalu keras. Setelah lemnya kering, kita akan proses untuk perakitan mesin. Oke, kita rakit mesinnya dan kita presisikan fleksibelnya. Di bagian ini ada plastik pelindung bawah baterai, kita presisikan dulu dan kita pasang baterainya, dan kita pasang fleksibel mainboard sama fleksibel sidik jari atau fingerprint dan juga fleksibel baterainya. Sekarang kita kembalikan lagi ke posisi semula untuk segelnya dan kita nyalakan untuk pengetesan. Oke, kita lepas untuk stiker merek Willstrong ini dan kita cek kualitas LCD setelah kita proses penggantian atau pemasangan LCD. Di bagian tutup belakang atau backdoor kita bersihkan dulu apabila masih ada sisa lem. Dan sebelum kita proses pemasangan backdoor, kita cek ulang dulu teman-teman, sebelum kita terlanjur pengaliman backdoor. Oke, kita cek ulang untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Handphone sudah kembali segel dan sekarang kita tinggal perakitan terakhir, yaitu pemasangan tutup belakang atau backdoornya. Kita bisa menggunakan lem secukupnya saja, nggak usah terlalu menggunakan lem yang banyak. Yang penting backdoor dan LCD-nya bisa terpasang presisi dan rapat teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita penggantian LCD Poco X3. Tidak gelepotan di bagian sisa lem yang ada di bagian samping, tidak ada sisa lem sama sekali karena saya menggunakan lem secukupnya saja dan menggunakan lem dengan cara
pemasangan di bagian LCD atau kaca touchscreen di bagian sekeliling sampingnya, bukan dari frame ya teman-teman. Kalau dari frame itu pemasangan lem jika terlalu banyak atau apalagi list pada frame itu kecil dan tipis, otomatis nggak bakalan bisa kita menggunakan lem secukupnya saja, otomatis kebanyakan teman-teman, yang bisa menyebabkan lem kebanyakan itu bisa masuk ke dalam lapisan LCD yang bikin LCD ada bercak warna hitam atau lem yang masuk ke dalam lapisan LCD. Kalau saran saya, alangkah baiknya kita menggunakan lem secukupnya saja, tidak usah berlebih teman-teman. Yang penting LCD bisa terpasang rapat, presisi, dan hasilnya maksimal, tidak bikin tombok atau gagal pemasangan LCD. Dan sebelum kita serahkan ke pemilik infonya, kita cek ulang fungsi dari apa yang kita kerjakan, yaitu penggantian LCD, fungsi dari LCD dan juga fungsi touchscreen, dan fungsi dari sensor proximity-nya. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal, dan tombol volume juga bisa berfungsi dengan sangat normal. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.